Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Semoga yang menonton video saya diberi kesehatan ya dan dijauhi dari mara bahaya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teks prosedur. Sebelum kita membahas, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Purwoda Farel, asal sekolah saya SMA Negeri 5 Jakarta. Saya menempuh pendidikan di kelas 11 MIPA 3. Nomor absen saya 26. Ayo kita simak video selanjutnya. Pada pembahasan materi teks prosedur ini, saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengertian teks prosedur. Lalu topik kedua membahas tentang struktur teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Kemudian topik ketiga membahas mengenai jenis-jenis teks prosedur dan kaidah kebahasan teks prosedur. Lalu topik nomor 4 yang terakhir, saya akan memberi contoh dari teks prosedur tersebut. Pertama-tama, topik yang saya ingin bahas mengenai tentang pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur itu sendiri ialah berisikan tentang tahapan, langkah-langkah, atau cara dalam melakukan suatu hal. Biasanya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata teks prosedur itu sendiri. Misalnya nih, kalian ingin membuat kopi yang enak. Pasti kan punya step by stepnya itu sendiri di belakang kopi insannya tersebut. Nah, kalau misalnya kalian tidak mengikuti anjuran tersebut, maka kopi tersebut tidak berhasil gitu, tidak sesuai dengan rasanya atau aromanya yang kurang baik dan takarannya yang kurang pas. Contohnya nih, di bungkus kopi tersebut dituliskan bahwa kalian disuruh menuangkan air panas sebanyak 150 gram, tetapi malah kalian melenceng dari langkah-langkah tersebut, malah kalian memberi air dingin sebanyak 200 gram. Nah, itu udah salah berat. Maka dari itu kalian harus mengikuti step by step atau tahap demi tahap dalam melakukan suatu hal atau membuat produk. Isi dari teks prosedur tersebut meliputi yang pertama terdapat pernyataan umum dan yang kedua terdapat tahapan-tahapan. Mari kita bahas di video selanjutnya. Pengertian pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ke-1 ada pernyataan umum yang berisikan tentang gambaran awal secara umum mengenai sesuatu yang akan dijelaskan, langkah-langkah atau tahapannya. Nah, biasanya pernyataan umum diawali dengan penjelasan terlebih dahulu atau definisi dari suatu hal yang ingin dibahas. Misalnya nih, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam, dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Nah, dari contoh pernyataan umum tersebut dapat kita simpulkan atau tarik besar bahwa pernyataan umum tersebut merupakan gambaran awal dari kira-kira yang apa kita lakukan nanti di dalam tahapan-tahapan membuat teks prosedur itu. Misalnya nih, omelet adalah makanan yang digemari banyak orang, terutama dari kalangan anak-anak. Omelet berasal dari daerah bla 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 bla. Tuh. Kemudian yang kedua terdapat tahapan-tahapan, berisikan mengenai perincian tata cara, langkah-langkah yang harus ditempuh. Misalnya dari sini, dari A sampai bla 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 bla. Kalau di sini contohnya, yang A melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Yang B ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. Yang C menyimak dengan baik yang disampaikan pewawancara. Yang D sikap tubuh harus tegak. Yang E jadilah diri sendiri. Dan kemudian yang F hindari komunikasi yang panjang dan bertele-tele. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut itu merupakan proses dari lamaran pekerjaan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Topik nomor 2 membahas tentang struktur teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu struktur teks prosedur.
Struktur prosedur ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tujuan, berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks, bisa berupa pengertian dan manfaat. Balik lagi yang ke sebelumnya, tujuan ini dimasukkan ke dalam pernyataan umum, yaitu pengertian dan manfaat dari kita melakukan suatu hal. Yang kedua, terdapat langkah-langkah, berisi perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau penutup, berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Harapan, misalnya apabila kalian menggunakan sampo ini secara teratur, maka kalian akan mendapatkan atau memperoleh rambut yang lurus atau berkilau. Nah, dari 3 struktur tersebut dalam sebuah teks harus memuat 3 unsur ini jika ingin membuat teks prosedur. Poin yang kedua, terdapat ciri-ciri teks prosedur. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu sendiri adalah kalimat yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tambahkan gula, kemudian aduklah sampai rata. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Biasanya dalam konjungsi teks prosedur ini terdapat atau memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menandakan urutan waktu. Biasanya nih, contohnya dari konjungsi temporal tersebut yaitu kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu sendiri adalah kata kerja yang berimbuhannya me dan ber. Contohnya melakukan, memasak, mengerjakan, atau dan lain-lain lah pokoknya. Yang keempat, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Pastinya dong, teks prosedur ini memiliki tujuan kegiatan yang dibahas dalam melakukan suatu hal yang ingin dibuat. Dan yang kelima, terdapat alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Baik, kita masuk ke topik nomor 3, membahas mengenai kaidah kebahasan teks prosedur dan jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks prosedur yang diawali poin nomor 1, kata kerja imperatif. Kaidah kebahasan yang pertama dalam paragraf prosedur adalah menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Apa itu sih kerja-kerja imperatif? Kata kerja jenis ini adalah jenis kata kerja yang diberi akhiran an, i, dan lah. Misalnya kata siapkan, masukkan, hindari, perhatikanlah, masukkanlah, panaskanlah, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan berikutnya adalah menggunakan kalimat pernyataan persuasif. Kalimat persuasif itu sendiri yakni kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan suatu tindakan, sehingga kebanyakan paragraf prosedur akan mengungkapkan kalimat prosedur persuasif. Misalnya, marilah menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata teknis yang berhubungan dengan topik yang diangkat atau yang lagi dibahas. Misalnya saja nih, saat memaparkan judulnya manfaat jamur tiram untuk kesehatan, maka penulis akan menggunakan kata teknis seperti nutrisi, kandungan protein, sayuran, dan lain-lain. Nomor 4, terdapat konjungsi penjumlahan atau konjungsi temporal. Teks prosedur sangat sering menggunakan konjungsi atau kata hubung temporal, yakni jenis kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu urutan atau dijelaskan secara kronologis. Misalnya menggunakan kata setelah itu, kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir atau poin nomor 5, paragraf prosedur juga akan menjelaskan mengenai deskripsi alat. Dimulai dengan dari alat sampai bahan.
tidak hanya menyebutkan alat dan bahan dan langkah-langkah pengolahan material tersebut, melainkan juga dilengkapi dengan ukuran, takaran, jumlah, dan warna dari membuat langkah-langkah track prosedur tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis tag prosedur. Jenis-jenis tag prosedur tersebut dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terdapat teks prosedur sederhana. Teks ini yang berisikan biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukan suatu hal. Contohnya yaitu cara memasak nasi goreng, cara membuat soto ayam, atau yang paling gampangnya lagi nih, yang paling sering kalian lakukan pastinya membuat teh. Yang kedua terdapat teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak tahapan-tahapan dalam melakukannya. Bahkan bisa saja langkah satu dan lainnya bisa dilakukan paralel dan ada juga yang harus serial. Hal yang wajib diperhatikan dalam teks prosedur kompleks ini adalah masalah ketelitian dalam membuat suatu hal. Yang terakhir, terdapat teks prosedur protokol. Teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut walaupun berubah, tetapi hasilnya tetap sama. Kita di penghujung pembahasan topik pada kali ini, yaitu mengenai topik nomor 4, membahas tentang contoh dari teks prosedur. Contoh teks prosedur cara memasak mie instan. Bahannya yang pertama ada mie instan 1 bungkus dan yang kedua ada air secukupnya. Sedangkan ada alatnya yaitu yang pertama ada kompor pastinya, yang kedua ada panci, yang ketiga ada mangkok atau piring, dan yang keempat ada garpu atau sendok. Yang terakhir ada tata cara memasak mie instan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkahnya: tuangkan air ke dalam panci secukupnya. Kedua, lalu rebus air sampai mendidih. Ketiga, buka bungkus mie dan pisahkan mie dengan bumbu. Keempat, setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Kelima, selanjutnya siapkan piring dan tuangkan bumbu kering. Yang keenam, tunggu selama 10 menit. Ketujuh, setelah mie matang, tuangkan mie ke piring. Kedelapan, aduk bumbu mie agar bumbu merata. Kesembilan, mie siap disajikan. Sekian pemaparan atau pembahasan dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tadi yang di awal, pengertian teks prosedur, apa itu struktur teks prosedur, terus ciri-ciri teks prosedur, lalu ada kaidah kebahasan teks prosedur, dan jenis-jenis teks prosedur, dan yang terakhir ada contoh dari teks prosedur atau yang ingin kalian buat. Semoga membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.